Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita langsung saja. Kali ini saya akan membahas mengenai sel elektrolisis. Ada dua soal ini. Langsung aja. Yang pertama, ke dalam 1 liter larutan AgNO3 perak nitrat dan 1 liter NaCl yang disusun seri dialirkan arus listrik sampai pH larutan sama dengan 12. Jika Ag sama dengan 108, maka perak yang diendapkan adalah catatan logam perak yang ditanya. Berarti gini, kan ada AgNO3 itu ya. Ya kan, kalau kita uraikan ini menjadi Ag positif tambah NO3 negatif. Nah, katode gitu ya. Nah, ini bernilai positif. Bernilai positif apa negatif? Artinya negatif, balikan dari sel volta. Nah, berarti pasangannya negatif, berarti positif. Ini si Ag yang mengalami di katoda tereduksi. Nah, karena dia logam selain dari golongan 1A, 2A, Al atau Mn, maka logam itu sendiri yang tereduksi. Berarti Ag positif tambah 1 elektron menghasilkan Ag. Nah, ini dia. Kemudian ada NaCl. Kalau NaCl kita uraikan, ini menjadi Na positif tambah Cl negatif. Nah, lihat, yang menghasilkan pH larutan 12 berarti yang menghasilkan OH. Di sini siapa yang akan menghasilkan OH? Pastinya si katoda. Katodanya ini nanti negatif, maka pasti pasangannya si Na. Na berada di golongan 1A, maka yang tereduksi si air 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2OH min. Udah. Nah, ini dia katoda yang pertama, misalkan ini katoda yang kedua. Kemudian apa yang dikasih tahu? pH-nya 12. Kalau pH 12 berarti pOH berapa teman-teman? pOH 14 dikurang 12 berarti 2, atau konsentrasi OH negatif itu sama dengan 10 pangkat negatif 2. Nah, lihat di sini 1 liter terdapat 1 liter, maka kalau kita bagikan 1 liter, maka ini dapat nanti 0,01 mol. Nah, mol 1 mol. Nah, berarti kan ini elektron ini sama dengan ini. Mol elektron itu sama dengan mol si OH min. Nah, kenapa sama? Karena koefisiennya sama. Ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 2. Nah, kemudian barulah kita cari si perak yang terendap di sini dengan catatan elektron yang ada di sini itu pasti sama dengan elektron yang di sini. Berarti di sini sebanyak 0,01 mol. Begitu juga di sini juga 0,01 mol. Banyaknya mol itu sama walaupun koefisien elektronnya ini berbeda. Kalau di sini 3 elektron, di sini 2 elektron. Kalau di sini 0,2 mol, di sini juga 0,2 mol. Paham ya? Maka ini dia ya, 0,01 mol. Nah, berarti kita carilah langsung molnya si Ag. Mol Ag pasti sama dengan mol elektron karena koefisiennya sama 0,01 mol. Berarti massa perak mol Ag kalikan ArAg berarti 0,01 mol dikalikan 108 berarti 1,08 gram. Nah, maka jawabannya iya ayam. Paham ya? Nah, itu dia soal yang pertama. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Untuk mengendapkan 3,175 gram Cu dari larutan CuSO4 2 molar dengan HRCU 63,5 dengan cara elektrolisis diperlukan elektron sejumlah. Nah,
Terserah kita mau pakai elektron katoda maupun anoda, karena banyaknya elektron pasti sama. Nah, dengan catatan di sini udah dikasih tahu masanya Cu, berarti ini di katoda. Kenapa di katoda? Yuk kita lihat. CuSO4 ini Cu2 positif tambah SO4 2 negatif, teman-teman. Kalau kita buat katoda, berarti kan ini negatif, berarti di sini positif. Karena kan negatif lawannya positif. Nih positifnya. Berarti yang tereduksi itu si logam Cu. Kenapa logam Cu? Karena berada di luar golongan 1A, 2A, logam aluminium dan logam mangan. Maka logam itu tersendiri, berarti Cu2 positif. Karena ini 2 positif, berarti kita netralkan dengan 2 elektron, sama dengan di sini Cu. Nah, baru kita cari molnya, mol si Cu logamnya. Di sini mol sama dengan massa dibagikan dengan AR. Berarti ya kita cari molnya. Masanya 3,175 per 6 berapa itu? 63,5. Oke, berapa itu? Ayo, 3,175 dibagi 63,5 masih 0,05. Karena ini seper 20, 0,05 mol. Nah, udah dapat, berarti kita carilah molnya ini. Maka mol Cu sama dengan mol elektron itu sama dengan 2 dikali mol Cu. Udah, berarti 2 dikali 0,05 mol, maka 0,1 mol. Maka jawabannya iya, bola. Nah, sekian pembahasan untuk sel elektrolisis. Di video selanjutnya saya masih akan membahas sel elektrolisis dengan contoh soal yang berbeda. Semoga bermanfaat dan silakan kalian share kepada teman-teman kalian jika ini berguna, dan saya ucapkan terima kasih teman-teman.